pertemuan pertama ini untuk eh, mata kuliah metode penelitian ya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan bahas dulu tentang ya pendahuluan begitu. Jadi eh, ambil lalu nanti kita akan bahas teknis dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh kalian. Saya usahakan nanti menyampaikan materi terlebih dahulu. Pertama, tentang metode penelitian. Jadi sebenarnya di sini kita akan fokus untuk mengetahui dulu konsep dasar penelitian ilmiah, kemudian karakteristiknya, terus peran penelitian dalam pengembangan ilmu matematika secara khusus. Karena nanti di akhir juga sebenarnya matematika itu kan ada matematika murni, ada matematika terapan, ada yang apa lagi? Ilmu pendidikan begitu yang juga kaitannya dengan matematika. Tetapi secara khusus nanti kita akan apa konstruksi dari bentuk penelitian itu seperti apa begitu. Nah, sedangkan apa definisi dari penelitian ilmiah itu ada beberapa versi. Yang pertama ini adalah penelitian itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Kemudian ada versi lain juga proses sistematik untuk mengumpulkan dan mengalih informasi guna memahami fenomena. Jadi di sini apa namanya, ada suatu proses yang akan kita buat begitu. Untuk tujuan apa? Ya untuk menyimpulkan sesuatu, menganalisis informasi untuk memahami suatu kejadian gitu atau suatu apa yang terjadi di sekitar kita. Terkhusus kalau kita di matematika itu kan kalau penelitiannya mayoritas walaupun tidak disebut sebagai pemodelan, ya kita memodelkan sebenarnya. Seperti halnya statistik begitu. Ada data, kemudian dibuat apa namanya? Dibuat modelnya juga dari rumus ini, dari karakteristik dari beberapa variabel menjadi suatu formula, menjadi suatu rumus atau menjadi suatu model begitu. Apalagi memang ya pemodelan atau komputasi itu apa namanya? Metode yang dipakai kan tidak sesederhana misalkan menggunakan rumus menghitung luas misalkan. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Tinggal masukkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, selesai. Nah, pada proses penelitian ini kalaupun ada metode yang dipakai, ada rumusnya, itu tidak langsung dimasukkan seperti ini. Kita kadang-kadang harus membangun terlebih dahulu berdasarkan fenomena-fenomena atau berdasarkan data yang ada sebelumnya begitu. Jadi harus dibentuk dulu parameternya nanti berupa apa, nanti variabelnya apa saja itu menentukan begitu. Tapi kerangka dasarnya itu ditentukan oleh beberapa metode yang bisa dijadikan sebagai pilihan untuk menyelesaikan masalah itu. Begitu. Tentu ada pengertian lain dari penelitian ya berdasarkan dari referensi-referensi yang lain begitu. Kemudian tujuannya ya tentu ini yang banyak di apa namanya? Dinotis begitu. Jadi kalau kami apa namanya? Bisa juga disebut sebagai peneliti itu ketika misalkan menuliskan apa namanya? Suatu artikel ilmiah itu pasti ditanya novelty. Ya istilahnya novelty. Apa kebaruannya begitu? Apa hal yang baru di sini gitu. Cuman ketika di awal saya mendapatkan pengetahuan tentang ini, apa yang saya? Artinya kalau kita membuat hal baru kan, wah begitu. Sudah seakan-akan kita menjadi maksudnya yang super lah gitu. Curhat jadi profesor langsung gitu. Cuma kalau diibaratkan di lingkaran begitu dituliskan oleh pemateri waktu itu. Di lingkaran itu apa yang mau kita rubah? Nah, itu kita ambil satu bagian kecil saja begitu dari sini. Nah, itu sudah menjadi satu kebaruan. Intinya eh, yang mau benar-benar baru pada suatu artikel ilmiah itu baru secara penuh itu sulit sebenarnya kalau sekarang. Tinggal nanti ngambil paling sederhana adalah datanya yang baru begitu. Nanti metodenya sudah ada yang pakai, kita buat apa penelitian baru dengan data yang ada di sekitar kita. Tentu itu akan merubah apa
merubah dari penyelesaiannya. Seperti halnya kalau kemarin kita apa namanya pada mata kuliah pemodelan kita misalkan rumusnya sama untuk menghitung memprediksi jumlah penduduk suatu populasi misalkan di setiap kabupaten di Madura itu kan rumusnya sama menggunakan data dari Kabupaten A, Kabupaten Sampang, Pamekasan walaupun dengan metode yang sama pasti menghasilkan paling tidak error yang berbeda atau nilai K kecil yang berbeda begitu. Itu sudah menjadi hal yang baru. Kemudian ini mungkin mengembangkan teori konsep. Ini kalau di matematika bidang yang intens di sini itu yang bidang analisis. Jadi mengembangkan teorema-teorema. Mungkin saya sering menyampaikan ada salah satu dosen saya yang benar-benar produktif dalam mengembangkan teori ini. Itu fokusnya di aljabar sih. Jadi teorema-teoremanya itu banyak yang apa? Jadi ketika buat modul itu walaupun dengan mata kuliah yang sama, itu tahun depannya berbeda yang dipakai dan dia nulis benar begitu rajin sekali. Ada salah satu teman saya, ya apa pinter lah sebenarnya. Cuman ketika ikut mata kuliah itu nilainya cukup. Nah, ketika tahun berikutnya merasa mungkin ada waktu lowong, waktu luang begitu, ngambil mata kuliah yang sama. Harapannya karena dia sudah pernah ikut, jadi tahulah begitu, oh ini materi-materinya gitu. Ketika ikut lagi dengan mata kuliah yang sama, materinya 80% berubah, baru begitu. Ya memang rajin sekali apa namanya mengembangkan teori-teori kayak gitu. Itu ini di bidang analisis yang banyak. Kemudian membuktikan kebenaran teori. Jadi kadang eh, apa kayak teorema Pitagoras itu kan sudahlah kita tahu ya, itu kan pada segitiga. Nah, itu pembuktian sederhananya atau pembuktiannya banyak kalau misalkan kalian cek di Google atau cari di referensi itu banyak. Misalkan menggunakan konsep apa persegi begitu atau apapun sehingga bisa untuk membuktikan teorema itu ada salah satu tugas akhir saya baca di Malang waktu itu 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada sekitar 25 cara membuktikan teorema Pitagoras itu. Wah, ya daripada lakon nah. Maksudnya ya memang ya itu keilmuannya di situ begitu. Jadi membuktikan teorema itu dengan cara A, dengan cara B sampai ada 25 cara untuk membuktikan teori itu. Kalau kembali ke awal pada konsep apa geometri istilah-istilah itu kan ada definisi ada aksioma ada teorema nah teorema itu kan memang butuh untuk pembuktian nah ini mungkin yang apa yang paling berguna begitu jadi menemukan masalah apa nanti dicari solusinya eh diselesaikan gitu dengan cara matematis tentu kalau kita begitu ya. Jadi intinya ya dari kesemuanya ini yang paling apa namanya paling banyak lah gitu dan paling berguna begitu. Ini pada bergunanya sih sebenarnya. Cuman paling kelihatan gunanya kalau misalkan datanya dari real, nah kita olah, kita hasilkan suatu penyelesaian, nah itu akan kelihatan. Ini tentang tujuan penelitian ilmiah. Kemudian karakteristik dari penelitian ilmiah sistematis, nah, itu tentu ada langkah-langkahnya, logis, berdasarkan alasan nasional, objektif, datanya itu harus jelas, replikatif, dapat diulangi oleh peneliti yang lain. Nah ini yang apa yang kesemuanya ini memang harus terpenuhi begitu. Jadi kalau misalkan mau dikatakan penelitian ilmiah harus memenuhi yang ini. Langkah-langkah yang jelas. Jadi nanti ini yang akan kita bahas sebenarnya. Atau kalau kalian sebenarnya pernah kan membuat artikel atau membuat laporan begitu. Atau kalau dulu membuat makalah ada pendahuluan. Ada pendahuluan apa? Ada daftar pustaka, metode penelitian, terus
pembahasan hasil kayak gitu. Ada langkah-langkahnya jelas begitu. Kemudian logis, logis ya masuk akal kira-kira begitu. Jadi kenapa alasannya ini itu semuanya harus masuk akal, harus rasional, objektif. Nah ini mungkin yang harus di apa harus dipenuhi juga karena misalkan kayak kemarin saya lupa masalahnya sih. Cuma misalkan menentukan pengaruh apa ya? Lupa saya. Jadi mencari pengaruh yang paling dominan kira-kira begitu. Contohnya itu inilah mungkin ya paling sederhana lah. Keputusan mahasiswa mengambil prodi matematika. Apa saja alasannya kan banyak macam-macam kan. Kalau kalau saya daftar sekarang pun di sini apa namanya dari kalian pasti ada yang sama, ada yang akan banyak faktor variabelnya itu begitu. Nah di situ kalau saya sekarang misalkan apa namanya langsung interview, tidak ada masalah. Saya interview satu-satu, data di sini berdasarkan apa? Berarti kan datanya memang langsung. Nah, kalau misalkan tidak ada data langsung begitu, saya hanya membuat misalkan apa namanya faktor-faktor, analisis faktor mahasiswa memilih prodi matematika misalkan. Dan saya tuliskan beberapa apa namanya beberapa variabel di situ. Nah, tetapi kan saya tidak menanyakan ke responden. Saya hanya menuliskan, nah itu apa alasannya? Harus ada data. Paling tidak ada apa penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa faktor-faktor ini juga disebutkan di sana. Kayak gitu. Ini yang banyak juga kemarin. Dan tidak harus artinya misalkan ada penelitian A menyebutkan ada 3 faktor di situ. Penelitian B di situ juga menyebutkan ada 5 misalkan. Nah 3 dan 5 ini satu yang berbeda. Nah kita bisa ambil di sini dua ya tidak ada masalah begitu. Yang penting ada dasarnya begitu. Jadi ini yang harus apa namanya harus benar-benar diperkuat di situ. Jadi apapun nanti temanya harus berdasarkan data, data itu bisa data langsung atau data berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, bukan atas nama opini pribadi. Nah tentu ya ini kalau sudah berbentuk apa namanya penelitian ilmiah atau artikel ilmiah pasti bisa diikuti oleh orang lain sebenarnya begitu. Ini hal-hal atau karakteristik dari sebuah penelitian ilmiah. Kemudian ini yang juga perlu ditekankan, kejujuran akademik ini ada sih kemarin saya menghadiri salah satu teman yang saya ceritakan tadi ngulang itu kemarin promosi doktor terus di promosi doktor eh, temanya itu adalah tentang paham radikal. Paham radikal. Jadi paham radikal di Indonesia begitu. Dan itu belum banyak diteliti apalagi ini kan penelitian matematika begitu. Nah, ada salah satu apa namanya tamu itu kan itu ujian terbuka sebenarnya, ujian mau lulus itu. Bagaimana datanya begitu? Itu memang sebenarnya tidak harus itu sih. Apapun tetap data ini kan harus ada dasarnya begitu. Nah, ketika ditanyakan data, ya sebenarnya ada, cuman begini, begitu gitu. Jadi tetap harus ada datanya. Dulu banyak sekali kakak tingkat kalian me, mengambil tema untuk penelitiannya itu adalah dengan eh, objeknya garam. Garam itu bisa untuk prediksi produksinya, prediksi penjualannya, apapun lah banyak di situ. Cuma ketika masalah data ini repot. Ada sampai yang ntar kak mana PT Garam gitu, enggak dapat. Ada sampai kemana gitu, akhirnya bodes oleh penasaran saya. Mulai di Lumajang saya. Makanya ada tempatnya itu di Pademawa atau mana gitu, tempatnya kecil, tapi di situ emang tercatat katanya. Ya sudah, yang penting ada datanya dan ya sudah itu yang dipakai. Ada juga yang tentang ikan.
kenapa gitu ada tabel, mulai dimacan saya, ternyata ada apa namanya sih di dekat lelang ikan gitu kalau nggak salah. Ya sudah ini yang dipakai begitu. Jadi apa adanya. Kemudian ini yang juga paling penting plagiarism, mengambil karya tanpa sumber. Jadi sebenarnya eh di bab satu nanti juga kita akan secara khusus itu apa dasar dari alasan kenapa kalian mengambil tema itu kan ada dasarnya. Itu ngambil plug gitu nggak apa-apa, yang penting dicantumkan sumbernya. Ambil dimanapun yang penting sumbernya diambil begitu. Tetapi memang apa nanti di kalimatnya mungkin berdasarkan kalimat kalian, yang jelas itu kan menjadi referensi. Terus baru di bab 4 itu memang benar-benar kerjaan kalian gitu, yang itu memang harus benar-benar tidak terikat oleh yang lain. Hak cipta. Nah, ini juga sebenarnya hampir sama dengan ini. Kenapa kita harus mengecek plagiarism itu? Kadang-kadang beberapa jurnal ada yang menentukan batas minimal, minimal 20% begitu, lebih dari maksimal maksimal 20%. Lebih dari itu ya harus kalian rubah begitu. Kerahasiaan data. Nah, ini eh, apa namanya? Ketika misalkan ada salah satu mahasiswa juga di sini mau mengambil data tentang kesehatan penyakit, nanti kami minta ke rumah sakit melarat saya beri ya, karena ini kaitannya dengan data pasien begitu. Ya, tentu kita yang penting butuh hanya datanya, kita menyembunyikan identitasnya begitu. Ada juga yang kalau saya baca beberapa artikel kaitannya dengan saham, itu kan saham banyak PT-PT apa yang menyediakan untuk itu gitu. Tapi ditulisnya di itu PT ABC, PT GZ gitu untuk apa namanya menjaga kerahasiaan dari sebenarnya apa data saham di mana itu ditutupi. Yang jelas datanya ada, kita mau mengolah, jadi metode yang kita pakai ini sesuai begitu. Kira-kira itu. Kemudian ini yang saya maksud tadi, peran penelitian dalam mengembangkan matematika, matematika murni, mengembangkan teorema dan konsep baru seperti tadi. Ini ke analisis biasanya yang banyak di sini diterapkan menciptakan model matematika untuk masalah nyata. Jadi ini untuk menyederhanakan kalau tadi tanpa opini, tapi kalau asumsi itu boleh. Artinya untuk misalkan menyederhanakan begitu. Misalkan kalau yang kemarin modelan penyakit begitu, itu kan banyak batasan-batasan yang harus kita pagari supaya penelitian kita ada jalurnya jelas begitu, walaupun tidak benar-benar sesuai dengan keadaan di alam nyata. Pendidikan matematika mengembangkan metode belajar dan evaluasi. Jadi ini kita tidak tidak apa namanya tidak fokus ke sini. Matematika murni kemarin ada yang teori teori graf itu kan mengembangkan apa eh, konsep-konsep di graf diturunkan seberapa perannya ini, walaupun graf secara aplikatif banyak yang digunakan. Dulu misalkan penyusunan jadwal menggunakan graf, terus apa gitu orang graf. Terus pernah saya ikut satu konferensi internasional itu kalau saya lupa namanya, tapi beliaunya ini dari India, itu menggunakan konsep graf pada jaringan komputer sejelimet itu. Jadi kalau kalau kalian pernah tahu di laptop lah di dalamnya ini kan garis-garis itu kan ya, sambung kayak gitu. Nah, hubungan titik-titiknya itu menggunakan konsep graf katanya begitu. Jadi itu. Jadi kita fokus murni yang benar-benar murni sampai saat ini memang tidak terlalu banyak diminati. Tidak seperti halnya matematika terapan. Nah, kalau terapan karena jelas begitu, jelas apa namanya hasilnya jelas, permasalahan jelas gitu, dan ketika dihasilkan ya jelas gitu. Kalau murni itu yang kalau dulu belajar aljabar linier misalkan, kalau vektor di dimensi 2 ya R2 kan ya. Vektor di dimensi 3 ya sudah di dalam ruang. Ada bahkan vektor di ruang N. N itu berapa? Ya berempat apa ya begitu. Gimana di ruang dimensi 4 saja tidak ada bentuk wujudnya itu tidak ada. Ruang dimensi 5 nggak apa ya. Sampai dimensi tak hingga begitu tetap secara konsep matematika dihitung walaupun secara wujudnya
ya hanya ada di pikirannya para ilmuwan-ilmuwan itu. Ya itu pengembangannya. Dan ada satu yang mungkin saya pernah dengar orang yang fokus di penerapan analisis atau murni ini, kepuasannya adalah ketika menemukan hal baru ya dan orang-orang lain nggak tahu begitu. Artinya apa kayak tadilah menemukan konsep di ruang tak hingga begitu kayak apa? Ya sudah kayak ini konsepnya begitu. Ya ya ada yang mengatakan. Oke, mungkin ini sebagai pengantar ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? So, ini jagoan pengantar. Oke, saya cukupkan untuk ini.